Mau kemana? Kita baru sampai dari perjalanan jauh. Darren mendekap tubuh wanitanya dari belakang ketika Bella hendak pergi dari kamarnya. Beberapa jam yang lalu, Darren dan yang lainnya baru sampai di mansion ini. Darren membawa Bella ke kamar dan menyuruhnya untuk beristirahat. Aku mau turun dan membuat cemilan, aku lapar. Bella mengusap perutnya, terasa tendangan kecil dari dalam sana. Darren memutar tubuh Bella, lalu menatapnya dengan wajah terkejut. Tadi baru makan 1 kotak pizza. Sekarang sudah lapar lagi. Bella mengangguk sambil terkekeh pelan. Mau bagaimana lagi, makan itu dibagi untuk 4 perut yang kelaparan di saat yang bersamaan. Darren tertawa kemudian menundukkan kepalanya untuk mengecup perut buncit Bella. Baiklah baik, ayah akan memasak spaghetti salmon untuk kalian dan juga ibu kalian. Bella mengulas senyum mendengar ucapan Darren yang seakan-akan sedang mengajak bicara ketiga bayi dalam perutnya. Darren mengusap lembut perutnya kemudian kembali menegakkan tubuh liatnya. Tunggu di sini, aku akan memanggilmu saat makanan sudah jadi. Darren mengusap pipi Bella dan berniat pergi dari ruangan itu. Aku mau ikut, rengek Bella dengan suara manja. Dia memeluk lengan berotot Darren sambil mengerjapkan mata dengan wajah yang terlihat lucu. Darren mencubit ujung hidungnya dengan gemas. Dia meraih pinggang Bella dan akhirnya mengajaknya keluar dari kamar itu. Duduk dan lihat saja aku masak, titah Darren sambil menarik kursi di dapur dan menyuruh Bella untuk duduk. Bella menurut, dia duduk di atas kursi dengan anteng sambil meletakkan tangannya di atas meja. Sayang, panggil Bella ketika melihat Darren begitu sibuk. Apa mi amor? Darren melirik sekilas ke arah Bella, lalu kembali sibuk memotong bahan-bahan masakan yang akan dimasukkannya ke dalam menu yang akan ia buat untuk Bella. Apa sudah ada kabar dari Amora? Tanya Bella. Sejak menginjakkan kakinya di sini, Bella sama sekali tak melihat keberadaan sahabatnya itu. Sejujurnya Bella masih takut membayangkan reaksi Amora saat wanita itu melihatnya dalam kondisi tengah mengandung buah cintanya dan ayahnya. Tapi perasaan takut itu kini semakin kalah dengan perasaan rindu yang menggebu. Bella ingin bertemu dengan wanita itu. Beberapa bulan berlalu tanpa mendengar celotehan Amora, membuat hidupnya sangat sepi. Darren langsung menghentikan kegiatannya, dia menghela nafas sambil menggelengkan kepala. Belum, ponsel Amor tidak aktif sejak kemarin, aku tidak tahu dia di mana sekarang, aku belum mendapatkan info dari kepala pelayan karena hari ini dia kebetulan cuti dari pekerjaannya, nomornya juga sama tidak aktif, terdengar Darren sedikit jengah saat mengatakannya. Bella mengendarkan pandangan ke sekeliling. Pantas dia tak melihat keberadaan Sasa sejak pulang ke sini. Hanya ada beberapa maid yang tak Bella kenal terlihat sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aku akan mencarinya setelah ini, ujar Darren. Dia tahu Bella juga pasti mengkhawatirkan Amora sama seperti dirinya. Bella mengangguk, kemudian tak berapa lama menunggu, masakan Darren pun akhirnya siap untuk disajikan. Sepiring spaghetti dengan topping irisan daging salmon kini sudah tersaji cantik di depannya. Kelihatannya enak. Tentu, dibuat dengan penuh cinta untuk wanita spesial. Darren menarik kursi dan ikut duduk di sebelah wanita itu. Bella terkekeh kemudian mencubit pipi Darren dengan wajah gemas. Gombal. Aku serius, kamu memang spesial Bella. Darren meraih garpu, lalu mulai melilitkan pasta itu ke atasnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyuruh Bella membuka mulutnya. Satu suapan membuat Bella menginginkan lebih. Suapan dari tangan laki-laki itu entah mengapa terasa lebih nikmat daripada ia makan dari tangannya sendiri. Tak butuh waktu lama Bella untuk menghabiskan hidangannya. Darren menggandengnya kembali ke kamar utama. Setelah minum vitamin, kamu harus langsung istirahat di kamar, tidak ada alasan lagi untuk berkeliaran kemana-mana, mengerti? Bella mengangguk. Lalu membiarkan Darren membaringkannya ke atas ranjang.
Darren duduk di ujung ranjang dan langsung mengangkat kedua kaki wanita itu ke atas pangkuannya. Bella tersentak, hendak menarik kakinya kembali, tapi tangan laki-laki itu langsung menahannya. "Kamu mau apa sayang?" tanya Bella kaget. "Kakimu bengkak Bella, pasti lelah membawa beban begitu berat setiap harinya. Kakimu butuh dipijat." Darren tak menghiraukan protes Bella. Laki-laki itu menaikkan gaun tidur Bella sampai ke atas paha. Tangannya mengambil lotion yang entah kapan sudah berada di atas nakas. Dia membalurkannya ke sekitar telapak kaki Bella yang terlihat lebih gemuk dari sebelumnya. "Bukan hanya perutmu yang bengkak, tapi ternyata jari-jari kakimu juga," komentar Darren sambil tertawa senang melihat pemandangan lucu di depannya. Dia mulai memijat seluruh permukaan kaki Bella dengan gerakan lembut. Bella manyun, lalu melempar bantal ke arah Darren. "Semua ini karena perbuatanmu, tubuhku bengkak di semua sisi gara-gara kamu." Semakin lepas tawa Darren mendengar celotehan wanita itu. "Makanya jangan berani macam-macam padaku Bella. Aku punya bisa yang sangat mematikan yang bisa membuatmu kewalahan dalam 9 bulan. Darren mengedipkan satu matanya sambil tersenyum nakal. "Sayang." Wajah Bella memerah seperti kepiting rebus. Tapi Darren malah menghiraukan kekesalannya. Dia tetap meneruskan kegiatannya memijat. Gerakan tangan laki-laki itu sangat lihai, terbukti, tak lama setelah laki-laki itu merefleksi kakinya, Bella terlelap dalam tidur yang begitu damai. Darren menarik selimut ke tubuh Bella, dia mematikan lampu kamar lalu mengecup lembut kening Bella sebelum bergegas pergi meninggalkan ruangan itu. Darren turun dan langsung mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Hal yang pertama kali ia lakukan adalah menelepon nomor Damian. "Halo Tuan." Terdengar suara laki-laki itu menyapa di seberang sana. Selelah apapun Damian, dia akan selalu punya waktu untuk meladeni telepon Darren. "Kau sudah selesai dengan urusan wanita itu, maksudku Sania, kau membawanya ke rumahmu bukan?" "Iya, aku sudah membawanya ke rumahku Tuan, sementara waktu dia akan ku biarkan tinggal di sini bersamaku." Damian tidak punya pilihan lain, menampung Sania di rumah yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya selama ini adalah jalan satu-satunya. Kedepannya setelah Sania bisa mengurus hidupnya sendiri, Damian berniat akan membebaskan wanita itu untuk tinggal dimanapun yang ia mau. "Baiklah kalau begitu, keadaanmu juga belum membaik, lebih baik kau ambil cuti untuk beberapa hari ke depan." "Apa tidak masalah Tuan?" Damian terdengar ragu. Darren terkekeh. "Tentu tidak. Tubuhmu bukan robot yang harus terus dipaksa bekerja Dam. Memangnya kamu bisa fokus menjalankan tugas dengan kondisi tubuh seperti itu? Dengar, kamu boleh datang lagi ke sini jika kondisimu sudah benar-benar pulih Dam. Nikmati hari libur yang jarang aku berikan ini." Setelah mengatakan itu, Darren menutup teleponnya. Dia menghela nafas panjang sambil memutar otak pada siapa dia akan menjatuhkan pekerjaan ini kalau Damian sedang diberikan cuti libur. Nama Liam akhirnya muncul di benaknya. Darren segera mencari kontak nama pria itu dan langsung menghubunginya dengan cepat. "Ya, Tuan Muda," sahut Liam, terdengar sedikit terkejut karena Darren tiba-tiba menghubunginya. "Kau di mana?" "Saya di depan gerbang Tuan." "Kemarilah, ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu." Tanpa menunggu jawaban Liam, Darren langsung menutup panggilannya. Tak butuh waktu sampai 1 menit, pria itu sudah muncul di hadapannya. Darren langsung menyampaikan maksudnya pada Liam untuk mencari keberadaan Amora. "Periksa CCTV Mansion, kemarin dia tinggal di sini bukan saat aku sedang berada di Spanyol. Berikan informasinya kepadaku jika kamu sudah mendapatkan petunjuk keberadaan puteriku, dia mungkin sedang kembali ke apartemennya, cari juga dia di sana." Nona Amora menghilang. "Bukan menghilang, mungkin saja dia sedang kembali ke apartemennya, tapi tidak biasanya dia mematikan ponselnya seperti ini."
Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, jawab Darren dengan wajah gelisah. Baiklah, aku akan segera melaksanakan apa yang Tuan perintahkan. Pergilah. Aku tunggu info darimu. Liam akhirnya mengangguk dan berpamitan pada Darren. Setelah Liam pergi, Darren memilih masuk kembali ke dalam mansionnya. Dia menunggu di kamarnya sambil memperhatikan wajah cantik Bella yang sedang tertidur pulas di atas ranjang. Darren membungkukkan tubuh, menyapukan sejenak kelembutan di pipi wanita itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin waktu berlalu begitu saja, gumamnya lirih. Cukup lama Darren menghabiskan waktu di pinggir ranjang sambil mematut lamat wajah cantik wanitanya. Dia akhirnya mendapat panggilan telepon dari Liam. Terpaksa ia meninggalkan Bella dan berjalan pelan ke arah balkon kamar. Dia tidak ingin pembicaraannya nanti mengganggu tidur wanita itu. Bagaimana, kau sudah menemukan petunjuk Liam? Iya Tuan, aku baru saja dari apartemen Nona Amora, dia tidak ada di sana. Penjaga bilang Nona Amora sudah tidak pulang ke apartemen itu hampir 1 minggu lebih, ucap Liam sambil menepikan mobilnya. Dan saat kuselidiki dari rekaman CCTV Mansion, beberapa kali Dr. Desmond tertangkap masuk ke dalam kamar Nona Amora. Ada rekaman saat Dr. Elena masuk juga. Sepertinya kemarin Nona Amor sempat mengalami sakit, lanjut Liam lagi. Darren langsung membeku dengan wajah syok. Apa? Kenapa Elena tidak mengatakan apapun padaku? Entahlah Tuan, aku sudah berusaha menelepon nomor Dr. Elena, tapi beliau sedang sibuk sepertinya. Darren mengepalkan tangannya. Apa-apaan? Amora sakit dan tidak ada satupun orang yang memberitahunya, jelas ini sebuah kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Lalu Desmond, kau sudah bertanya padanya? Cukup lama Liam menjeda pembicaraan dengan kebisuan, sepertinya Liam sedang menahan ucapannya di seberang sana. Liam, jangan menguji kesabaranku, ucap Darren memperingatkan dengan suara yang berubah berat. Tuan, aku menemukan hal aneh lain. Dari rekaman CCTV di sekitar mansion yang diputar beberapa hari ke belakang, terlihat beberapa kali Nona Amora masuk ke dalam rumah dinas milik Dr. Desmond. Darren mengerutkan alis tebalnya, tapi tetap berusaha untuk menahan diri tidak memotong ucapan Liam. Dan rekaman terakhir menunjukkan di saat Nona Amora pergi meninggalkan mansion, Dr. Desmond lah yang ikut keluar mengejarnya, dia terlihat pergi terburu-buru dengan mobilnya. Sampai sekarang keduanya menghilang dan sama-sama belum kembali. Wajah Darren langsung berubah pias dan tegang. Desmond dan Amora, apa mungkin? Daripada menebak-nebak, Darren lebih suka memastikan sendiri. Dengar Liam, cepat pergi ke kediaman Dr. Desmond. Jika puteriku terbukti ada di sana, hubungi aku secepatnya. Setelah mengatakan itu, Darren langsung memutus panggilan teleponnya. Dia menatap langit malam di hadapannya dengan dada yang terlihat bergemuruh cepat. Bukan tanpa alasan. Darren tahu betul seluk-beluk kehidupan Desmond selama ini. Pria itu, meski terlihat normal di luar, namun dia menyimpan rahasia kelam dalam hidupnya. Banyaknya bekas luka di sekujur tubuh Desmond saat itu memaksa Darren menyelidiki latar kehidupan dokter muda itu secara diam-diam. Darren menemukan fakta mengejutkan tentang penyakit langka Desmond yang menurutnya cukup berbahaya. Laki-laki itu hobi menyakiti dirinya jika dia sedang tak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan satu tragedi kelam sempat mewarnai kisah hidupnya. Desmond hampir melenyapkan ibunya sendiri tanpa sengaja. Memikirkan semua itu, membuat kepala Darren mendadak pening, dia memijat keningnya sambil berkata lirih pada dirinya sendiri. Ayah tidak akan membiarkanmu jatuh cinta pada pria seperti itu Amor. Tidak akan. Suara dengkur halus yang saling bersahutan meramaikan kamar pribadi Desmond yang biasanya hening. Matahari sudah menjemput di atas langit, menampakkan cerah dan bias hangatnya ke sebagian sudut bumi. Semalam keduanya lepas kendali, hingga pagi menjelang,
Desmond masih terlelap di samping Amora dengan keadaan yang masih sama-sama berantakan. Amora bergerak tak nyaman ketika tak sengaja terbangun dan merasakan sesuatu yang berat bertengger di atas perutnya. Amora meracau kesal dengan mata yang masih terpejam rapat. "Minggir!" Amora mencoba mengangkat tangan besar Desmond yang tertangkap tak tahu diri sedang melingkar posesif memeluknya. Begitu membuka mata dan menoleh ke arah belakang, Amora langsung menjerit dengan suara yang melengking. "Dok, kamu!" Kesadaran Amora sudah benar-benar kembali. Dia melotot syok begitu mendapati sosok laki-laki yang berada di belakangnya. Desmond hanya merubah sedikit posisinya, tapi tidak melepaskan pelukannya dari wanita itu. "Pelankan suaramu, ini masih pagi, Princess," sahutnya santai. Jantung Amora berdentum keras, matanya memindai ke bawah melirik ke arah bagian tubuhnya sendiri. Wajahnya bertambah syok dan bingung. "Apa yang terjadi semalam?" tanya Amora sambil menatap Desmond meminta jawaban. Yang seharusnya terjadi ketika seorang laki-laki dipancing begitu hebat oleh wanita yang berada di dalam wilayahnya. Seketika wajah Amora menegang dan memerah. Dia meneguk ludah dengan susah payah, otaknya mulai bekerja mengais sisa-sisa memori tentang kejadian semalam. "Ah, sial. Sulit sekali untuk mengingat semuanya, yang ada kepalanya malah semakin pusing." Desmond membuka mata perlahan, manik legamnya mengunci tatapan pada wajah cantik yang terlihat kebingungan. Tanpa mengatakan apapun, Desmond menarik tubuh Amora, kembali melekat tanpa batas dengan tubuhnya. "Dok, tangan kamu berat," cicit Amora. Jantungnya bisa melompat dari tempatnya jika Desmond terus menahannya dalam posisi ini. "Kamu bikin aku susah bernafas, Dok," protes Amora. Namun yang terjadi, Desmond justru semakin bergerak menyamankan diri. Menempelkan dada bidangnya ke punggung Amora, sementara kepalanya sudah bersembunyi di ceruk leher wanita itu. "Dok." Amora menahan nafas. Sesaat aliran darah di sekujur tubuhnya menderas hebat. Sapuan lembut menjalar di bahu Amora. Ketika jambang halus laki-laki itu mengenai permukaan kulitnya, pusat tubuh Amora berdenyut hebat. "Dr. Desmond." "Yes, it's me. Tolong minggir dong. Jauhkan jambangmu itu," geli tahu. Desmond hanya menggeleng menyebalkan. "Ish, tangan kamu berat, Dok." "Aku mau bangun dulu," rengek Amora. "Masih pagi, memang mau kemana?" Suara Desmond mulai terdengar jengah. "Kemana aja, yang penting pergi dari sini," sahut Amora ketus. "Aku tidak mengizinkan. Dan aku tidak butuh izinmu, kamu bukan siapa-siapa aku, Dok, kamu lupa." Sesaat Desmond langsung membalik posisi Amora, wanita itu kini berbaring menghadapnya. Amora yang sadar raut wajah Desmond berubah mengeras, menyesali ucapannya. Laki-laki itu terpancing emosi, terlihat dari rahangnya yang mengeras di kedua sisi. "Sepertinya kamu yang lupa di sini, kamu tidak ingat siapa yang lebih dulu meminta hubungan ini dimulai. Aku sudah mengatakannya di awal. Sekali kamu masuk dalam hidupku, tidak akan mudah untuk keluar lagi. Kamu egois, kamu seenaknya. Apa salahku padamu, Dok?" Mata Amora mulai memburam basah. Sikap Desmond yang berubah-ubah membuat Amora terombang-ambing. Sebenarnya apa yang Desmond inginkan sekarang? Setelah mengatakan kalimat menyakitkan padanya kemarin, kini Desmond malah memperlakukannya seperti seorang kekasih. Desmond melunakkan tatapannya. Tangannya bergerak menyelipkan helaian rambut di belakang telinga wanita itu. "Salahmu adalah berani mencintaiku, dasar wanita keras kepala." Amora menatap Desmond dengan air mata yang masih menetes jatuh. "Apa yang terjadi semalam? Aku tidak terlalu ingat kecuali..." Wajah Amora memerah. "Ya Tuhan." Kelebat bayangan dia menari di kelap tiba-tiba melintas jelas dalam ingatannya. Apa aku mengacau di kelap kemarin?" tanya Amora dengan wajah syok. Desmond hanya tersenyum masam, lalu menghela nafas kasar.
Dia ikut emosi mengingat kejadian di klub waktu itu. Rasanya dia ingin sekali mencongkel semua mata laki-laki yang terus memperhatikan Amora semalam. Apa kamu tidak bisa mendengar ucapanku untuk tetap tinggal di kamarmu dan tak berkeliaran kemana-mana? Kekesalan yang sempat surut kembali di Patik menyala. Amora mendorong bahu Desmond. Aku tidak punya kewajiban menuruti ucapanmu, jawab Amora dengan wajah sok galak. Sudut mata Desmond berkedut mendengar ucapan Amora. Tatapannya kembali menajam. Kamu milikku Amor, sekali kau menyerahkan hatimu padaku, itu artinya kamu akan menjadi milikku selamanya, putus Desmond dengan sorot mata berapi-api. Amora mengerutkan dahi. Lalu mencoba mendorong bahu Desmond lagi. Kamu pasti sudah kehilangan akal dok. Aku mau pulang. Jangan banyak bergerak Mor, interupsi Desmond dengan suara serak. Atau aku tidak akan bisa menahan diri seperti tadi malam. Dek. Wajah Amora berubah tegang, melihat situasi dirinya dan Desmond yang cukup kacau pagi ini, dia yakin dia sudah kehilangan diri tadi malam. Aku mau mandi, rasanya tidak nyaman sekali. Rengek wanita itu tanpa melihat ke arah Desmond yang masih menatapnya intens. Iwan Yu, Princess, selalu tidak ada kata cukup jika sudah menyangkut soal kamu, bisik Desmond sambil mengusap lembut sudut mata Amora yang berair. Pagi yang sejuk berubah menjadi lebih indah dan penuh kebahagiaan. Amora tak ingat apa-apa lagi setelah itu, dia tertidur pulas, dan terbangun dalam kondisi yang jauh lebih segar dari sebelumnya. Amora bangun dan melihat ke arah tubuhnya, dress berwarna pink kini tersemat cantik membalut tubuhnya. Siapa yang memakaikan ini ke tubuhku? Tanyanya bingung. Amora mengendarkan pandangannya ke sekeliling, tapi sayang ia tak menemukan siapapun di kamar itu. Bosan menunggu di atas ranjang, Amora akhirnya turun membawa pelan langkahnya ke arah meja di dekat sofa. Beberapa hidangan yang terlihat lezat berhasil menggugah selera makan Amora. Dia memegangi perutnya yang memang sudah keroncongan hebat. Kebetulan, aku lapar sekali. Dengan wajah riang, Amora akhirnya duduk dan menyamankan tubuhnya di atas sofa. Satu kertas kecil di samping gelas minuman menarik perhatiannya. Amora mengambil kertas itu lalu membaca tulisan di atasnya. Makan semuanya, lalu minum obat pereda nyeri di samping sendok, tunggu di kamar, aku akan kembali setelah urusanku selesai. Dari gaya tulisannya yang khas, Amora tidak perlu bersusah payah menebak siapa yang menulis ini. Amora mendengus kesal, tapi tak ayal senyum kecil mengembang di wajah wanita itu. Dasar bosi. Kemana dia sebenarnya? Belum sempat Amora menikmati hidangan di depannya, tiba-tiba suara ketukan pintu disusul suara bariton yang tak asing membuyarkan kesenangannya. Keluar Amor, ayah tahu kamu di dalam.